Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Agung dumadi, matur sembah nuwun. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah selalu support, dukung. Jangan lupa terus dukung dengan like, subscribe, dan share untuk membantu perkembangan channel ini ke depannya. Masih dengan Kang Tro, masih juga berbagi tentang edukasi, motivasi, perjalanan hidup, dan spiritual. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang pesugihan. Karena ini banyak sekali marak dalam masyarakat. Bahkan menjadi belenggu atau momok dalam masyarakat tentang halnya pesugihan. Banyak yang tanya ke saya juga tentang bagaimana cara memutus perjanjian pesugihan. Yang dia yakini dulu dari leluhur-leluhurnya melakukan perjanjian pesugihan dan akhirnya berdampak ke anak cucunya. Semoga saja video ini nanti bisa membuka wawasan baru, membuka mental block panjenengan, menghilangkan atau meringankan rasa ketakutan panjenengan tentang adanya pesugihan. Kita akan membahas tentang pesugihan ini secara real, secara logis yang masuk di akal pikiran kita. Pesugihan dianggap jalan pintas. Jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan atau harta benda. Sehingga ada tempat-tempat tertentu yang dijadikan sebagai titik fokus dari pesugihan itu sendiri. Sebelum pembahasan ini dilanjut, saya mau ucapkan selamat malam, salam rahayu. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir, dibantu like, subscribe, dan share-nya. Sehingga marilah kita bisa membangunkan kesadaran diri untuk teman-teman kita yang masih terbelenggu oleh mental block mereka masing-masing. Perjanjian dengan gaib untuk mendapatkan kekayaan. Ini tidak kita pungkiri, masih banyak dalam masyarakat. Dan dominannya kebanyakan masyarakat ini tempat tujuan di saat dia mau mencari pesugihan gitu, itu pasti ke Paut Kidul, Gunung Kawi, dan juga banyak tempat-tempat yang lainnya yang dianggap bisa mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan kekayaan. Dan juga banyak yang berkeyakinan ditumbalkan atau menjadi tumbal dari pesugihan seseorang. Di sini kita kaji dulu. Orang-orang yang dianggap mempunyai pesugihan, apakah dia nganggur ataupun
dia punya usaha. Kebanyakan orang yang katanya melakukan pesugihan itu pasti punya usaha. Pasti punya usaha. Nah, di sini saya mau melogikakan perjanjian antara manusia dan jin sehingga orang tersebut bisa mendapatkan kekayaan. Bisa mendapatkan kekayaan. Orang-orang yang mencari hal tersebut biasanya dia akan melakukan tirakat tertentu, mungkin dalam ruang tertentu, atau melakukan tata cara tertentu, sehingga orang tersebut melakukan perjanjian dengan hal-hal yang gaib. Biasanya seperti itu. Dan akhirnya dari perjanjian tersebut, orang itu menumbalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, sebenarnya boleh dipercaya, boleh enggak. Boleh dipercaya, boleh enggak. Di saat kita datang ke suatu tempat, apalagi tempat tersebut kita anggap sebagai tempat pesugihan, kita baru dari rumah saja sudah yakin bahwa tempat itu adalah tempat pesugihan. Sudah yakin. Kalau saya datang ke sana, nanti usaha saya akan lancar, rezeki saya akan banyak, uang saya akan banyak. Itu sudah ada, dia berangkat itu sudah ada. Dan akhirnya dia datang ke sebuah tempat. Terus dia melakukan ritual di situ. Dalam ritualnya, karena namanya orang sudah lepas ya kan. Sudah punya niat, keinginan. Orang kalau mencari sesuatu itu kan sudah mempunyai niat dan keinginan yang luar biasa. Di situ dia melakukan perjanjian, kalau saya kaya raya, uang saya banyak, anak saya yang akan jadi tumbalnya. Itu sudah ditanamkan waktu dalam ritual. Ada. Terus orang nyari pesugihan itu apa terus di saat dia melakukan perjanjian itu anaknya langsung meninggal? Enggak. Pasti ada jangka tertentu di saat dia mencapai titik yang dia cari, anak dia menjadi korbannya. Nah, kalau di sini kita bisa cermati, perjanjian yang terjadi itu sebenarnya antara dirinya dan dirinya sendiri. Jin setannya yang mewujudkan keinginannya itu adalah amarahnya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Keinginan yang berlebihan ini loh yang mendorong ucapannya menjadi sebuah sabda. Kalau saya kaya, 7 keturunan saya, nanti keturunan yang ke-8 akan kembali seperti biasa. Ya sudah jadi. Kalau saya kaya, anak saya nanti akan mendapatkan ini bla bla bla, akan meninggal dunia. Terjadi. Karena apa? Kita yang meminta. Kita menyumpahi diri kita sendiri. Dengan apa? Antara keinginan pemikiran jenengan dan
rasa jenengan. Ini bahayanya ini, sini. Ini seperti kalau dalam Jawa, ajaran Jawa itu seperti sebuah nazar. Kalau dalam ajaran sekarang itu nazar. Nazar itu kan kalau tidak dipenuhi nanti akan menuntut. Sama benar. Sampan boleh coba. Nggak perlu datang ke Gunung Kawi, nggak perlu datang ke Laut Kidul atau mana-mana tempat. Sampan cukup diam di kamar, merenung, terus sampan coba tanamkan dalam diri sampan. Usaha saya kalau lancar dan saya bisa kaya raya, anak saya akan jadi tumbanya. Itu nanti akan terjadi. Tidak perlu sampai jauh-jauh ke Gunung Kawi. Karena apa? Sampean sendiri yang menciptakan. Apa yang kamu pikirkan, Tuhan akan mewujudkan. Kalau kamu berpikir setelah kaya anakmu mati, ya anakmu akan mati. Kalau nanti tidak disambung lagi, anak turunmu akan kesusahan, yo kesusahan. Ini loh hebatnya sugesti, kekuatan sugesti atau kekuatan pikiran itu luar biasanya di situ. Jadi buat panjenengan semua yang merasa jadi tumbal pesugihan, itu dari rasa jenengan sampan pikirkan nanti sampan akan jadi tumbal beneran. Hidup sampan juga akan susah beneran. Karena apa? Sampan sudah terbelenggu di situ. Padahal yang menumbalkan siapa sampan juga tidak tahu. Apa yang dilakukan leluhur sampan dulu sampan juga tidak tahu. Sampan hanya merasa. Hanya merasa. Berarti Laut Kidul itu tidak kaya loh. Kaya. Laut Kidul itu kaya raya. Tidak akan pernah habis. Laut Kidul itu. Kalau pengen pesugihan dari Laut Kidul, tak ajari, tidak usah pakai tumbal. Tapi sampean harus berkorban. Korbannya bukan nyawa, enggak. Sampean bawa perahu, bawa jaring, bawa kail, pergi ke Laut Kidul, nanti pulang bawa harta benda. Simpel. Simpel. Boleh dicoba, boleh dipraktekkan, saya jamin. Bawa kapal, bawa jaring, bawa perahu atau kapal, bawa jaring, sampan pergi ke Laut Kidul. Jala di sana, jaring di sana, atau mancing di sana, 7 hari, 7 malam gitu, sampan pulang, balik. Nanti akan dapat hasilnya. Berkorban, ya korban, korban waktu. Pakai modal juga, nyewa kapal juga, pakai umpan juga, korban. Kalau pengen pesugihan ke sana, kasih cara yang real, tidak usah perjanjian dengan jin. Jin yang sebenarnya itu adalah diri kita sendiri nih loh. Sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri ini rajanya jin. Hawa nafsu kita, keinginan kita yang berlebihan sehingga menghalalkan segala cara. Di saat sampai menghalalkan segala cara, perjanjian itu muncul. Kalau saya kaya, anak saya mati, ya sudah, mati. Kalau saya kaya, ini jadi tumbalnya, ya sudah, jadi. Jadi. Itu sebenarnya konsep pesugihan itu sesimpel itu. Lah, ini loh, ini pertanyaan yang saya tunggu dari jenengan. Bagaimana kalau nazarnya dirubah jadi kalimat yang positif? Misalnya, itu kan lebih baik sampean.
Kalau bulan ini saya dapat uang 50 juta, saya akan beli mobil. Mending itu toh. Kalau saya kaya, saya akan sembelih sapi 10, mending itu. Tapi kebanyakan orang pasti gini bilang, ya enggak bisa, itu harus nyawa orang. Kata-kata itu hanya untuk menambah lagi keyakinan jenengan, kekuatan pikiran jenengan. Karena apa? Yang sampai tumbahkan nyawa. Sampai jadi lebih yakin, lebih percaya, sampai pasti kaya raya. Terjadi. Saya itu sering melakukan itu. Saya bicara gini, saya sering melakukan. Tapi lain ucapan saya. Kalau saya dapat ini tahun ini, saya nanti akan bagi-bagikan makanan di jalan-jalan. Itu sering saya. Kalau saya bisa beli mobil, saya akan selamatan di sini. Sering. Daripada mengorbankan nyawa, karena apa? Kekuatan pikiran atau sugesti itu kekuatannya luar biasa. Kekuatannya luar biasa. Makanya hati-hati di saat sampean perjanjian dengan diri sampean. Sebenarnya jin itu ya ada dalam diri kita sendiri. Perjanjian itu perjanjian kita sendiri. Karena rasa keinginan kita yang berlebihan, kita akhirnya berjanji, bersumpah, disaksikan alam semesta, ya otomatis janji dan sumpah sampean itu terjadi. Wah, di sana enggak kok Kang. Di sana itu ada orang yang bisa nganter pesugihan. Gini. Ya kalau ada yang bisa nganter kan harusnya yang kaya dulu itu yang nganter. Kan yang seharusnya kaya dulu yang nganter. Tapi yang nganter ya udah kaya-kaya. Sama dengan halnya kamu lakukan amalan ini. Tiap malam 1000 kali kamu nanti akan sukses. Itu sama itu. Itu juga sugesti, pikiran. Kalau sampean melakukan itu, nanti sampean bisa kaya. Sama. Karena apa? Kalau amalan bisa bikin orang kaya, semua orang sudah kaya. Semua orang itu bisa melakukan amalan. Kan gitu kan. Intinya kan gitu. Sampean kalau mau merusak channel saya, jangan datangnya ke saya kan. Jangan datangnya ke saya. Teman kalau nggak suka dengan edaran saya, teman nggak usah datang. Jadi kalau komen pakainya otak. Karena tangan itu enggak punya otak, tangan itu. Kalau tangan itu yang nulis, itu enggak mikir. Karena apa? Ini enggak ada perasaan. Biasanya gitu. Makanya zaman sekarang ini kan jari itu bisa berbicara. Tapi berbicaranya jari itu enggak pakai perasaan, asal jeplak. Jadi buat teman-teman ini yang pengen pesugihan, sering-seringlah berjanji dengan dirimu sendiri tapi yang positif. Kalau saya bisa beli ini nanti saya akan syukuran. Mendingan itu tuh. Kalau saya dapat
yang saya hajatkan ini saya akan berbagi kepada orang di sekeliling saya, mending itu daripada sampean mengorbankan anak jenengan. Kalau pengen cari pesugihan ke Laut Kidul, sampean harus pakai perahu, jaring, dan kail. Sana. Nanti pulang pasti bawa. Banyak kok yang sudah membuktikan itu. Orang kaya, contohnya nelayan-nelayan itu ngambil terus ke Laut Kidul. Nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Tenang saja, nggak ada habisnya. Nggak ada habis. Nggak perlu perjanjian, nggak perlu sesajen, tidak bengek harus gini itu ini itu nggak usah. Cukup sewa kapal, tapi yo lebih banyak. Lebih banyak nanti. Makanya kalau ada, saya itu kalau ada, ini perjanjian dengan Ratu Kidul, ini perjanjian dengan ini perjanjian dengan itu. Itu kalau bagi saya sih hanya apa ya? Hanya sugesti. Itu kalau saya hanya itu aja. Tidak lebih dari itu. Sugesti aja. Itu kekuatan pikiran jenengan. Luar biasa. Kekuatannya itu luar biasa. Jadi kalau sampean pengen pesugihan ya enak itu. Nggak usah membahas Ratu Kidul. Ratu itu kalau Kidul, kalau di lor. Kalau di Etan nanti ada Ratu Etan, Kulon ada Ratu Kulon. Nggak usah membahas ratunya. Kita bahas itu pada diri kita sendiri aja. Kalau pengen ngambilnya ya enak, tinggal apa yang pengen sampean ambil kan. Ini makanya channelku ini channel saya ini banyak tidak suka. Karena apa? Ya memang saya ungkap sebenarnya. Apalagi penjual-penjual jimat itu. Tidak laku kalau lihat channel saya ini tidak jadi laku. Dan untuk apa jimat? Jimat barang siji sing kudu dirumat itu akal pikirmu loh. Kamu rawat bener-bener biar kamu jadi orang sukses. Nggak perlu pakai jimat di bawah. Buat apa itu loh? Menuh-menuhi dompet. Harus pakai ini Kang, bacaan ini lah untuk apa? Apa bisa ya baca terus kaya gitu. Kalau bisa loh semua orang yuk kaya. Kalau bisa, kalau bacaan itu bisa bikin orang kaya, semua orang ini sudah kaya. Kan kita sudah sering dengar, yang bisa merubah hidupmu itu adalah dirimu sendiri. Itu dirimu sendiri. Bahkan akhir-akhir ini ada dukun santet nyari dukun santet. Ada dukun santet itu minta disantet itu ya lucu juga. Ada spiritual minta disantet ya lucu. Ya males yang nyantet. Nanti malah bikin dia tenar. Yus biarin aja dia cari sensasi. Biarin aja. Lucu juga. Makin muncul gitu loh. Spiritual yang seharusnya orang spiritual itu memberi pencerahan untuk orang banyak, ini muncul dengan apa ya? Kelucuannya namanya kaya dagelan. Namanya kaya dagelan. Tukang santet kok pengen disantet kan.
Cari sensasi kalau bagi saya. Santet itu sebenarnya simpel loh. Sampean ngelihat channelku itu sampean sudah kena santet. Karena apa? Sampean seneng, sampean pengen ngelihat lagi, pengen gini lagi, sampean itu sudah kena sugesti saya. Soal positif negatif itu tergantung orangnya masing-masing. Sampean itu juga sudah kena pelet saya. Loh, real itu sampean tuh kena pelet saya gitu loh. Terus sampean kalau bener-bener seneng dengan saya, nanti akhirnya fanatik. Ojo, jangan fanatik. Orang belajar itu enggak boleh fanatik. Kalau bisa guru itu yang banyak. Cari pencerah itu yang banyak. Nanti bisa dijadikan pedoman pada diri jenengan sendiri-sendiri. Baik dipakai, enggak baik jangan gitu. Itu kuncinya ya juga kembalinya kepada diri panjenengan sendiri-sendiri. Jadi kalau pengen memutus tumbal pesugihan, ibaratnya keluarga sampean jadikan tumbal. Sampean lakukan sebuah sugesti pikiran yang kira-kira akan melepaskan diri jenengan dari sugesti itu juga. Sugesti itu lawannya pakai sugesti. Kalau sampean kena sugesti ditumbalkan orang, sampean harus melakukan suatu cara yang bisa memutuskan sugesti jenengan. Contoh dengan selamatan, contoh dengan larungan, contoh dengan hal-hal tertentu yang bisa melepaskan pemikiran jenengan dari itu. Karena itu pemikiran saja. Dari rasa masuk ke dalam pikiran, akhirnya sampai mencipta bahwa diri jenengan menjadi tumbal. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Orang yang cari pesugihan itu aja punya usaha, uangnya ya dari usaha itu. Karena dia yakin dan dia selalu berpositif thinking, tiap hari hanya kerja, cari kekayaan karena niatnya untuk kaya. Ya jadi kaya. Tetapi kesalahannya cuma satu itu tadi. Kalau saya kaya, anak saya tumbal. Kalau saya kaya, orang ini tumbalnya. Itu saja kesalahan orang pesugihan. Jadi kalau sampean pengen terlepas, ya jangan dipikir. Oh, orang itu kaya, ya biarin kaya itu usahanya. Jangan mikir itu pesugihan tuh, hati-hati. Ya enggak. Urusan pesugihan enggak itu urusannya dia. Sampai kalau pengen kaya juga, cari sesuatu yang bisa mensugesti diri jenengan. Contoh aja simpel. Kalau saya setiap malam Jumat datang ke makam kakek saya, rezeki saya nanti akan lancar. Sampai lakukan. Sampai akan lancar. Bukan goib itu, karena apa? Kekuatan pikiran jenengan sendiri. Itu karena kekuatan pikiran jenengan sendiri. Kalau saya datang ke tempat ini, saya nanti akan sukses usaha saya. Datang saja, itu sugesti pikiran. Daripada sampean dia membayangkan gini, aduh nanti saya kayak malah kelamaan. Hanya mensugesti diri. Itu penting, sugesti diri itu penting. Makanya sebelum tidur, usahakan sebelum tidur. Saya sukses. Usaha saya lancar. Bangun tidur, hari ini usaha saya lancar. Itu aja terus, biasakan itu aja nanti sampai sukses. Nah kalau mau tidur, waduh usaha saya besok gimana ini ya, les mumet lagi. Bangun tidur, aduh laris apa ndak iki. Jangan berharap.
sukses dengan metode orang pesugihan itu tadi. Orang pesugihan tuh keyakinannya level tinggi. Karena apa? Yang ditumbalkan orang yang disayanginya. Nah itu sampai rubah. Kalau saya kaya, tahun ini saya akan berbagi sekian ke orang. Saya akan memberikan sesuatu pada orang tua saya atau gitu, terserah. Dirubah yang positif. Itu cara mudah memprogram pikiran. Tidak perlu meditasi. Tidak perlu terlalu banyak tetek bengek. Sering-sering ucapan. Kalau tender saya ini sukses, saya nanti akan ini. Saman boleh praktekkan. Nggak perlu pakai amalan, bacaan, tetek bengek, surah usah. Kelamaan. Pakai jimat, Kang. Diopo. Ngeribet-ngeribeti urip. Pakai pusaka, Kang. Buat apa? Pusaka itu ini loh. Pusaka paling sakti itu ada dalam pikiran. Jimat paling sakti juga ini paling ya ini. Iya memang gitu. Kalau sampean sukses dituduh pesugihan. Karena apa? Orang itu hanya melihat. Dan jenengan yang kerja keras. Orang hanya ngelihat karena mereka iri. Mereka itu sebenarnya hanya apa? Pengen seperti jenengan. Tidak kesampaian akhirnya menjatuhkan. Cuma itu sih sebenarnya, sesimpel itu. Makanya pesugihan itu sebenarnya perjanjian dengan diri kita sendiri. Orang-orang yang melakukan pesugihan itu kekuatan pikirannya luar biasa. Program dalam pikirannya luar biasa. Karena apa? Yang jadi tumbanya adalah orang yang disayang. Kalau bisa, rubah. Jangan seperti itu. Itu mencelakakan orang-orang yang sampai sayangi sendiri. Lebih baik perjanjian kalau saya sukses, saya nanti akan berbagi ke orang lain. Kalau saya sukses, saya akan sumbangkan sebagian ke sini. Kalau saya sukses, saya akan nikah lagi atau jadi semangat gitu loh. Bagaimana cara kita menaikkan motivasi atau semangat dalam diri kita sendiri? Ya itu pasti sukses kita. Pasti sukses, kita senang hati kok. Kita senang masalahnya. Sesuatu itu yang dilakukan dengan senang, sesuai dengan keinginan kita, itu pasti nyaman. Nah, kalau tidak senang dilakukan, ya tidak nyaman. Itu sebenarnya konsepnya seperti itu. Makanya kalau sampean merasa jadi korban pesugihan, itu rasa sampean. Gak ada. Gak ada. Mereka itu hanya mensugesti dirinya, terus dia menjadi kekuatan pikir orang lain. Tetapi kesalahan di mereka itu cuma kalau saya sukses, nanti anak saya tumbanya. Nah ini loh yang kata-kata ini loh, jin setan itu ada dalam diri kita. Amarah dan aluamah atau supiah kita. Ini jin setan, ini kerajaan jin setan. Kalau kita menggunakan rasa ini yang berlebihan, terus kita mengucapkan sesuatu, ini jadinya akan menjadi sabdo. Tercipta dalam pikiran kita dan akan terjadi. Makanya jangan menuduh Ratu Kidul terus. Biar Ratu Kidul ya bawa kapal, jaring, pancing ke sana, pulang pasti kaya. Kalau pengen kaya toh, enak. Kaya ndak modal gimana Kang? Mati yo, kaya orang modal. Pengen sukses kok nggak mau berkorban.
Pengen makan, nggak mau kerja. Walaupun nggak kerja, kalau sampean punya kreativitas, punya karya, tidur ya dibayar. Nggak punya karya apa-apa, kerja males, pengen hidup enak. Ngipi yo. Rapalan, amalan, jimat, pusaka itu sebagai pensugesti diri yang sekarang lagi marak. Kalau saya pegang pusaka ini nanti saya terjadi, itu sugesti pikiran yang luar biasa kok. Kalau saya pegang jimat ini nanti saya bisa lancar usaha saya, terjadi. Terjadi. Kalau saya selalu mengamalkan ini nanti rezeki saya tetap lancar, terjadi. Itu sugesti sampean kok. Ngono lho, Kang. Aja umet-umet. Ngopi ya. Ben rodok seru. Sampean punya usaha terus hari-hari cuma mikirnya besok laku ndak, ini laris atau ndak usah usaha, bangkrut sampean. Kalau orang itu kalau sudah mau usaha, pokoknya motivasinya harus tinggi. Besok pasti laris, nggak laris, besok pasti laris. Itu loh. Sing tau wenang urip. Jare percaya karo Gusti Allah. Urip kok ngeluh. Gusti Allah iki sugih. Sampeyan ngeluh itu guyu, Jang. Wong urip kok ngeluh ae. Urip-uripan. Mantrane apa, Kang? Ora sanggo mantra. Pengen sugih poso lah, Kang. Poso boleh puasa seumur hidup, 1 tahun ndak usah makan gitu. Mulai sugih sampean. Kerja iki ora usah mangan. Duit ing lumpuk. Makanya yo aneh-aneh sekarang itu, aneh-aneh. Banyak spiritual-spiritual itu sekarang bermunculan. Spiritual dadaan, spiritual asal-asalan, ngaku-ngaku spiritual. Baru poso weton wis dadi spiritual. Baru oleh mantra, sun mata kajing, sun ngene dadi spiritual. Kita itu sudah berspiritual dari lahir, nggak usah belajar. Kita itu menjalani spiritual, kok belajar. Orang hidup itu setiap geraknya adalah spiritual, luar dan dalam. Semesta alam, kita itu ya semesta kok. Ndak Kang, biar terhubung dengan alam semesta. Lah iki ora terhubung toh. Kita ini sudah terhubung, ndak usah menghubungkan diri dengan alam semesta. Kita itu sudah terhubung ya. Kalau ndak terhubung, ndak ada beras, ndak ada air, ndak ada apa-apa. Wah, piye? Bingung tirakat puasa biar bisa menyelaraskan diri dengan alam. Kita ini sudah selaras. Kok diselaraske piye? Air ya ada dalam diri kita, angin ada dalam diri kita, api ada dalam diri kita, selaras ya. Biar selaras dengan leluhur, Kang. Leluhur ya ada dalam dirimu. Sampean tuh kalau enggak ada leluhur, enggak ada sampean. Biar dekat dengan Tuhan, Kang. Loh, Tuhan itu udah dekat. Kalau udah dekat, siapa ndak hidup?
Yang hidupi sampean itu siapa? Kita bisa ngomong, gerak, ini kan karena ada yang hidupi. Kalau tidak ada yang hidupi, jadi mayat ya tak. Itu kok merasa jauh. Udah dekat. Mau cari apa lagi? Mau nyari jati diri, Kang. Jati diri enak, sampean lahir di mana, sampean orang mana, budayamu apa, bahasamu apa, ajaranmu apa, ya iku jati dirimu. Saya orang Jawa, Kang. Yo wes, kamu orang Jawa, tradisimu Jawa, bahasamu Jawa, adat budayamu Jawa, tatananmu tatanan Jawa. Yo wes, itu jati dirimu sebagai orang Jawa. Ya sudah, toh, cukup toh. Enggak usah tirakat toh. Cari diri sejati, Kang. Ngoco. Bercermin sampai ngomong kamu itu sudah beneran atau belum. Gitu. Ini sudah sejati ini. Ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa yang paling itu gitu. Sudah sejati ini. Sampan kira ini bohongan ya. Ini sejati. Mencari hidup sejati loh. Mau hidupnya sampan selama ini mainan. Ini sudah sejati. Sampai susah payah mau cari apa? Semua itu sudah ada pada diri kita sendiri-sendiri. Pengen sukses ya, kembali ke dirimu. Pengen kaya, kembali ke dirimu. Orang hidup kok mikir harta benda toh, Kang. Loh, kalau tidak punya harta benda susah. Memang semua itu tidak hanya untuk harta benda, tapi kalau tidak punya sampai jadi bahan tertawaan juga. Masalah apa? Sekarang itu orang itu yang dinilai, yang dilihat. Karyamu itu lebih utama gitu. Hidup di dunia ya cari harta dunia. Mau cari harta apa? Tidak dibawa mati, Kang. Kalau bawa ya penuh makam. Kalau tidak dibawa ditinggalkan anak cucunya. Anak cucumu masih butuh loh. Apa dikira tidak butuh kan? Ya butuh itu. Tinggalkan. Biar jadi sejarahmu. Oh, ini dulu peninggalan kakekku ini. Nah gitu. Mati nggak ninggalin apa-apa, malah ninggalin utang. Kakekku bajingan ibu mati ninggalin utang le, remuk sampean. Makamnya sampean nu mungkin rumput semua, nggak ada yang datangi. Kalau punya sejarah, tiap hari datangi orang. Tiap hari, tiap jam bahkan. Karena punya sejarah. Karena orang hidup itu mengukir sejarah. Menciptakan sejarah bukan mengulang sejarah. Apa yang bisa kamu ciptakan dalam hidupmu? Makanya kembali ke konsep kita, pesugihan. Namanya pesugihan. Mencari cara agar kaya raya. Nah, ternyata yang membawa orang itu kaya raya, syarat mutlaknya kan punya usaha. Setelah punya usaha ditambah dorongan kekuatan pikiran yang luar biasa, akhirnya terwujud. Kalau hanya niat, hanya kerentek pengen kaya saja tapi tidak punya usaha, tidak jadi. Niat, tekad, ragat. Kalau sudah punya niat, punya tekad harus ada ragate. Kalau tidak punya ragat, punya niat, tekad saja nggak kesampaian. Harus ada modalnya juga, harus ada ragatnya juga. Laku, lakon, pitukon. Nah, pitukonnya itu loh yang susah. Orang itu maunya laku, lakon aja. Gak mau pitukon. Ada kadang yang ngomong, ilmu kok dijual belikan, Kang. Ilmu dari Tuhan kok dijual belikan. Lalu sampean kerja iki ora jual beli ilmu.
Wong sampean tuh bisa membuat kerjaan itu karena sampean berilmu. Sampean tuh juga jual ilmumu. Sampean kerja di kantor itu ya jual ilmu. Kalau ndak punya ilmu ndak bisa kerja di kantor. Apa yang ndak jual ilmu? Karena orang bisa itu berilmu. Tapi ndak semua orang berilmu itu paham. Ndak semua orang pintar itu paham. Tapi kalau orang paham pasti pintar. Itu yang harus kita camkan, kita benar-benar perhatikan. Itulah meditasi, mengkaji, membaca apa yang ada dalam diri kita dan alam sekitar kita. Bukan hanya diam, tenang, lamun, berhayal ini, membayangkan ini, ya enggak temu apa-apa. Mungkin hanya sedikit dari saya. Kalau pesan saya lah, setiap hari minimal 1 kali aja lah. Ungkapkan keinginanmu. Apalagi sebelum tidur dan bangun tidur. Tahun ini saya harus punya ini. Bangun tidur, tahun ini saya harus punya ini. Lakukan terus. Dan berusaha. Sampai akan terwujud. Apabila pencerahan saya ini kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang pernah saya alami. Karena saya pernah terpuruk, saya pernah jatuh, saya pernah dihina orang, saya pernah dicaci maki orang. Jalan saya bangkit cuma satu. Saya harus bisa memotivasi diri sendiri. Kata-kata motivasinya, Kang, hinaan orang, cacian orang itu kata-kata motivasi saya. Jadi saya cukup membuktikan usaha kekuatan pikiran yang tinggi. Saya harus punya ini, saya harus dapat ini. Saya harus bisa ilmu ini. Itu menjadi motivasi yang luar biasa pada dirimu. Bahkan bisa menjadi kekuatan pikiran atau program dalam pikiranmu. Dan pasti akan diwujudkan oleh Tuhan. Semoga bermanfaat. Salam cerdas, salam rahayu. Sagung dumadi.